Coba deh bayangin sebuah masa depan di mana batas antara belanja online sama belanja di toko itu ya benar-benar hilang. Nah, itulah dunia pemasaran imersif yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah konsep yang dibahas tuntas di marketing 6.0. Kalau kita lihat ya, pemasaran itu selalu berevolusi. Dulu fokusnya ke produk, terus pindah ke pelanggan. Sampai sekarang, semuanya digerakin sama AI. Tapi, coba perhatiin polanya deh. Evolusi yang belakangan ini kan semuanya soal teknologi. Nah, ini bikin kita mikir, abis ini apalagi lompatan besarnya? Oke, buat ngerti pemasaran di masa depan itu kayak apa, kita harus lihat dulu perubahan yang paling mendasar yang terjadi di sekitar kita. Tepatnya, cara kita hidup di antara dunia nyata dan dunia digital. Nah, ini dia poin kuncinya. Garis pemisah antara yang namanya online dan offline itu makin tipis, bahkan nyaris nggak ada. Jadi ini bukan lagi kayak dua dunia yang terpisah, tapi udah jadi satu ruang besar di mana pengalaman digital dan fisik itu nyampur jadi satu tanpa ada sekat. Realitas baru yang serba terintegrasi ini ya jelas butuh pendekatan pemasaran yang baru juga. Penulis Philip Kotler menyebutnya Marketing 6.0 atau sebutan yang lebih keren lagi, meta marketing. Coba perhatikan evolusinya di sini. Dulu kita cuma nyambungin channel-channel yang beda. Sekarang kita benar-benar ngegabungin semuanya. Gini deh, ini bukan lagi soal online dan offline, tapi online yang udah jadi bagian dari pengalaman offline itu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Gampangnya gini, meta marketing itu tujuannya buat bikin pengalaman yang mulus banget. Saking mulusnya, sampai kita nggak mikir lagi, oh ini bagian digitalnya, atau oh ini bagian fisiknya. Semuanya terasa jadi satu kesatuan aja. Sebetulnya, kita udah lihat kok contoh-contoh awalnya. Misalnya, aplikasi IKEA yang bikin kita bisa naruh sofa virtual di ruang tamu kita secara real time. Atau Amazon Go, di mana kita bisa masuk, ambil barang, terus langsung pergi aja tanpa lewat kasir. Nah, itu kan batas fisik dan digitalnya udah mulai runtuh. Jadi, pertanyaannya apa sih yang mendorong perubahan gede-gedean ini? Kenapa sekarang banget ada permintaan yang begitu kuat buat pengalaman yang imersif? Jawabannya ada di pelanggannya sendiri. Ada generasi baru yang datang, Gen Z dan Alpha. Dan cara mereka melihat dunia itu sama sekali beda. Buat kita para milenial, internet itu kayak sebuah tempat yang kita datangi. Kita login ke internet. Tapi buat Gen Z dan Alpha, internet itu bukan tempat, tapi sebuah lapisan dari realitas mereka yang selalu ada, selalu nyala. Nah, perbedaan mendasar ini yang mengubah segalanya. Karena buat mereka emang nggak ada batasan antara dunia fisik dan digital, generasi ini secara otomatis nuntut pengalaman yang sama mulusnya dari brand. Bagi mereka, udah nggak ada lagi tuh online atau offline. Yang ada cuma pengalaman. Titik. Oke, konsepnya menarik banget. Tapi gimana caranya semua ini bisa kejadian? Yuk kita bedah satu-satu teknologi apa aja sih yang jadi mesin di balik meta marketing? Anggap aja ini kayak kita lagi bangun gedung. Semuanya itu berdiri di atas fondasi teknologi yang kuat dan saling nyambung. Coba kita lihat tiap lapisannya ya. Kita mulai dari yang paling dasar. Oke, kita fokus ke fondasinya dulu ya, lapisan penggerak atau enabler. Disinilah semua keajaiban teknologinya dimulai. Ada 5 pilar utama yang harus kita pahami. Kelima teknologi ini, IoT, AI, komputasi spasial, AR/VR, dan blockchain adalah kuncinya. Yang paling penting, mereka ini gak kerja sendiri-sendiri, tapi kerja bareng sebagai satu ekosistem buat ngejembatanin dunia fisik dan digital. Bayanginnya gini deh, IoT itu ibarat indera kita yang nangkep data dari dunia nyata. Terus AI itu otaknya yang ngolah semua data itu. Nah, AR dan VR itu kayak jendela atau portal yang bikin kita bisa berinteraksi dengan dunia gabungan ini. Masing-masing punya peran yang vital banget. Teknologi kayak AR dan VR ini ada di dalam sebuah spektrum. Di satu sisi, kita bisa nambahin lapisan digital tipis-tipis saja ke dunia nyata kita. Di sisi lain, kita bisa bener-bener masuk total ke dunia virtual yang baru. Jadi, kita punya kendali penuh atas seberapa imersif pengalaman yang kita mau. Oke, teknologinya canggih banget. Tapi artinya apa buat bisnis? Gimana caranya brand Anda bisa beradaptasi atau bahkan jadi yang terdepan di era baru ini? Coba pikirin deh, produk kayak smartphone atau kopi, sekarang kan banyak banget yang rasanya mirip-mirip. Di dunia yang kayak gini, pengalaman yang Anda tawarkan ke pelanggan itulah yang jadi pembeda utamanya. Jadi bukan lagi soal apa yang Anda jual, tapi gimana perasaan pelanggan saat berinteraksi dengan brand Anda. Masa depan pemasaran itu sifatnya hibrida.
Kita harus bisa gabungin kehangatan interaksi manusia dari toko fisik dengan kecepatan, efisiensi, dan personalisasi dari dunia digital. Intinya adalah mengambil yang terbaik dari kedua dunia ini. Jadi, kesimpulannya begini. Pemasaran itu udah bergeser dari sekedar jualan produk, jadi soal merancang sebuah pengalaman. Dan masa depan ini udah di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang simpel, apakah brand Anda siap untuk ikut membangunnya?